Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada segmen kali ini kita akan berbagi kisah. Kisah ini sangat viral yang terjadi di daerah Muarobungo. Hilangnya seseorang selama 3 hari. Ini menjadi sangat viral di media-media sosial. Penyanyi cilik daerah Muarobungo, di mana lagunya ini pun sangat terkenal pada masanya. Dan kejadian ini pun baru terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat. Dan seseorang ini bernama Anhar. Dia pun hilang di daerah desa atau dusun Koto Jayo. Kehilangan Anhar sempat membuat geger warga sekitar. Dan bagaimana kisah ini? Mari kita subscribe terlebih dahulu channel ini. Semoga kejadian ini bisa kita ambil pembelajaran yang sangat berarti untuk kita semua. Kisah ini berawal di hari Jumat. Jam 8 pagi, Anhar ini ikut temannya ke desa mertuanya yang ada di sebelah desanya. Mereka pun melakukan perjalanan dari jam 8 pagi menuju desa mertuanya. Sesampai di desa mertuanya itu jam 10. Dan juga kebetulan mertua temannya Anhar ini itu adalah salah seorang yang bisa mengobati penyakit. Dia bisa dikatakan paranormal atau orang pintar. Nah, kebetulan pula si Anhar ingin berobat. Setelah bertemu dengan mertuanya, Anhar pun berobat, dan setelah usai berobat, Anhar pun cobalah istirahat. Karena perjalanan dia dari rumahnya ini kan lumayan jauh, dan Anhar pun mencoba istirahat. Namun sebelum dia istirahat, dia sempatlah minum air putih. Setelah dia minum air putih, dia pun istirahat. Dia pun sempat istirahat beberapa jam di rumah mertuanya temannya ini. Nah, setelah itu, pada siang hari, dia pun bangun. Setelah bangun dari istirahatnya ini, dia pun disuruhlah makan siang oleh mertua temannya ini. Dan mereka pun di sini makan siang bersama-sama. Setelah usai makan siang, itu tepatnya di jam 2. Anhar pun permisi untuk keluar, cari angin lah, keluar dari rumah mertua temannya ini. Dan dia pun sempat izin sama orang yang ada di rumah itu. Bahwasanya dia ingin melihat pemandangan dusun sekitar. Dusun ini bernama Dusun Koto Jayo, daerah Tanah Tumbuh. Daerah ini memang sangat terkenal. Bisa dikatakan daerah ini sangat dikenal oleh warga-warga sekitar. Sampai ke pelosok-pelosok. Nama daerah Tanah Tumbuh memang sangat tenar di Provinsi Jambi, termasuk daerah yang sangat disegani. Karena daerah ini memiliki kisah yang luar biasa. Nah, lanjut, si Anhar ini pun pamit untuk keluar, melihat-lihat pemandangan desa sekitar. Dan Anhar ini keluar rumah ditemani oleh temannya ini. Dan dia cobalah berjalan untuk melihat-lihat pemandangan dusun sekitar nih sahabat semua. Nah, tapi temannya ini tidak mengikuti atau mendampingi Anhar sampai naik ke jembatan. Temannya menunggu di persimpangan, dan Anhar pun mencoba untuk menyeberang jembatan. Memang di daerah situ ada jembatan. Jembatan ini untuk menghubungkan dari warga yang di seberang sana ke warga tempat mertua temannya ini. Namun temannya tidak mengikuti si Anhar sampai ke seberang jembatan tersebut. Dia hanya menunggu di simpang. Dan Anhar pun mencoba menyeberangi jembatan tersebut karena dia ingin melihat pemandangan keindahan desa-desa yang ada di sana. Ya, menikmati suasana alam perkampungan atau dusun yang ada di desa Koto Jayo, Tanah Tumbuh ini. Dan dia pun setelah melewati atau melintasi jembatan ini, sebelumnya dia bertanya kepada salah seorang yang ada di dekat jembatan tersebut, rumah warga lah. Si Anhar ini bertanya ke warga yang dekat rumahnya dengan jembatan tersebut. Lalu Anhar bertanya dengan bahasa daerah sana ya. Jalan ini kemana yuk? Baso si Anhar ini. Terus Ayu ini pun menjawab, kalau ini arahnya ke Talang. Talang ini bahasa sana itu, jalan menuju ke kebun. Nah, tapi di sini dia harus melewati 2 jembatan. Memang di desa tersebut memiliki 2 jembatan. Dengan rasa penasaran, dia pun ingin menikmati suasana desa di sana. Dia menyeberanglah jembatan berikutnya. Sementara jarang-jarang sekali warga sana untuk melewati jembatan itu, terus untuk naik ke hutan yang ada di daerah sana. Karena daerah yang paling tinggi ini ada bukit. Di bukit ini memang jarang sekali warga sana untuk melintasi atau naik ke bukit tempat si Anhar ini hilang.
Nah, setelah menyeberangi jembatan ini, teman si Anhar ini pun tidak melihat lagi Anhar karena memang sudah agak jauh dia berjalan dan temannya ini nunggu di simpang tempat mereka berpisah tadi. Temannya hanya menyaksikan si Anhar berjalan sendirian. Ya karena temannya di sini merasa tidak ada masalah lah kalau dia ingin berjalan sendiri, ingin menikmati suasana desa yang ada di sana. Tapi tidak lama kemudian Anhar tidak lagi terdengar kabarnya. Dan setelah ditunggu-tunggu oleh temannya ini, Anhar juga tidak kunjung kembali. Akhirnya temannya pun ditanya oleh mertuanya, kemana si Anhar tadi? Ya karena mertua temannya ini sangat perhatian juga sama tamu yang datang dari dusun sebelah. Dia bertanya, coba panggil suruh pulang. Mungkin untuk menyuruh Anhar ini pulang. Tapi temannya ini memberitahu ke mertuanya, tadi saya menunggu di simpang sini dan dia pun berjalan ke sana untuk melihat-lihat desa-desa sekitar. Dan di sini pun mereka pun mulai merasa panik. Mertua temannya si Anhar ini dan temannya si Anhar ini itu cobalah mencari dan bertanya kepada warga yang dilintasi waktu si Anhar ini lewat. Dan warga ini pun bilang, tadi memang dia bertanya, ini mau kemana yuk? Katanya si Anhar ini. Lalu si warga ini pun bilang kepada si Anhar, kalau jalan ini menuju Talang, yaitu jalan menuju kebun. Nah setelah itu Anhar pergi menyeberangi jembatan yang kedua, lalu tidak tahu lagi kemana arah si Anhar ini pergi. Memang di dekat sana terdapat ada bukit yang hutannya ini masih sangat rimbun. Nah lalu singkat cerita nih, mertua temannya dan temannya si Anhar ini mencobalah mencari bantuan untuk mencari si Anhar. Karena sudah sore si Anhar belum juga pulang. Seharusnya sore ini Anhar harus sudah pulang ke dusunnya. Dan berita kehilangan ini pun mulailah menyebar ke warga-warga sekitar. Warga-warga sekitar langsung bergegas mencari atau menelusuri jalan yang dilalui oleh si Anhar ini. Tapi warga di sini tidak juga menemui Anhar. Pada sore itu warga sekitar mencari Anhar sampai jalan yang sudah dilalui si Anhar. Tapi warga tidak membuahkan hasil dan Anhar tidak ditemukan. Dan sempat ada yang menaruh curiga bahwasanya si Anhar itu dicolong atau dibawa oleh makhluk halus. Bahasa sana makhluk halus itu ialah Binun. Dan di sini temannya si Anhar ini langsung menelpon nomor si Anhar. Pas kejadian beberapa jam Anhar tidak kembali. Tapi nomor Anhar tidak bisa dihubungi. Kepanikan pun semakin terjadi pada warga dan temannya si Anhar ini. Dan akhirnya temannya memberitahu keluarga si Anhar bahwasanya Anhar hilang di daerah tersebut. Dan ini semakin heboh. Akhirnya keluarga si Anhar pun langsung ikut mencari, menelusuri di mana si Anhar ini berada. Dan di hari berikutnya Anhar juga tidak ditemukan. Akhirnya ada juga yang mengasih saran nih di daerah sana nih, yaitu disuruhlah mengumandangkan azan di dekat hutan di mana si Anhar ini hilang. Salah satu warga sana mengumandangkan azan sampai selesai. Dan juga tak lepas hanya di situ saja. Warga di situ juga menyarankan untuk membaca Yasin agar si Anhar bisa ditemukan. Dan kurang lebih ada 40 orang yang membacakan Yasin. Namun Anhar juga belum ditemukan. Dan akhirnya di sini dengan rasa penasaran, warga-warga di sini dan juga mertuanya si temannya Anhar ini dan pihak dari keluarganya si Anhar ini juga menanyakan ke dukun-dukun yang ada di dusun itu dan juga di dusun-dusun tempat lain sampai ke arah kota. Dan mereka pun bertanya kepada orang pintar atau paranormal, ya bisa dikatakan dukun, dan jawabannya ini sama, bahwasannya si Anhar ini itu ialah dibawa oleh makhluk halus atau Binun. Jawaban dukun di sini sama semua, bahwasanya Anhar dibawa makhluk halus. Tapi tak putus asa warga-warga di sana meminta bantuan dari Basarnas dan juga dari dinas kepemerintahan yang ada di sana. Warga tidak putus asa dan terus mencari Anhar di daerah tempat dia hilang ini. Warga pun ramai-ramai menyelusuri bukit yang ada pohon beringin besar ini, Bu, sambil memanggil-manggil nama Anhar. Anhar.
Pencarian terus dilakukan dan didampingi oleh Basarnas sambil memukul-mukul besi dan memanggil Anhar. Tapi Anhar tidak juga ditemukan. Dan besoknya nih, bagian warga juga kurang lebih 40 orang membacakan Yasin sampai berulang-ulang. Di sini sebagian warga mencari ke arah pohon beringin besar yang ada di bukit itu. Mereka mengelilingi dan menelusuri jalan-jalan yang sudah dilalui oleh si Anhar ini. Nah, titik terang pun di sini ditemukan. Sendal, rokok, dan pakaian Anhar ditemukan di area pohon beringin besar yang ada di bukit tersebut. Dan tempat ini memang sangat seram lah, di mana di atas bukit ini terdapat pohon beringin yang sangat besar, dan tempat ini jarang sekali dilalui oleh warga-warga sekitar karena tempat ini termasuk tempat yang angker atau bisa dikatakan tempat yang rawan. Jadi warga sekitar pun atau asli warga desa sana itu tidak berani untuk naik sembarangan ke atas sana. Ya paling beberapa orang lah yang berani melintasi daerah itu. Nah, di bawah tempat ini itu terdapat pohon bambu yang sangat rimbun dan luas. Dan warga hanya berani sampai ke pohon bambu tersebut. Karena di daerah sana, kalau ada acara, warga-warga sana mengambil bambu di bagian bawah saja. Dan pohon bambu ini rebungnya diambil untuk acara-acara di daerah sekitar. Tapi warga di sana tidak sampai naik ke atas. Karena untuk area daerah atas sana itu memang sangat rawan atau sangat angker. Yang konon katanya juga tempat ini dihuni oleh makhluk halus. Nah, dan singkat cerita, akhirnya setelah ketemu titik terang, pakaian, sendal, dan rokok Anhar ini pun ditemukan oleh warga. Warga semakin menjadi dan semakin antusias mencari si Anhar ini. Karena ketekatan dan keyakinan warga sekitar, Anhar bakalan ketemu. Nah, dan juga salah satu dukun yang membantu mencari si Anhar juga sempat bilang kalau Anhar akan dilepaskan makhluk halus tersebut jam 3 sore pada hari Minggu. Dan dukun tersebut pun mendapat petunjuk dari sang pemilik semesta bahwasannya Anhar akan pulang dengan selamat. Dan di video ini pun terdapat percakapan antara warga dan dukun yang coba membantu mencari si Anhar. Nah, pembacaan Yasin pun terus dilakukan oleh warga sekitar berulang kali. Dan tak lama, dukun tersebut turun dari atas yang agak berbukit ini. Dan dukun ini pun bilang kepada warga yang sedang membaca Yasin ini dan warga-warga sekitar bahwasannya Anhar telah ditemukan. Memang dukun ini bilang, katanya kalau nggak jam 3, mungkin malam nanti Anhar akan dilepaskan atau dipulangkan oleh makhluk yang menculiknya. Dan tak lama memang Anhar ditemukan. Dan Anhar di sini dia pergi ke rumah salah satu warga. Di tempat ini memang tidak banyak penduduknya, hanya ada beberapa orang atau beberapa rumah warga. Dan Anhar mendatangi warga tersebut. Dia meminta air minum karena keadaannya Anhar sangat haus. Dia mendatangi warga, minta air putih, air minum, dan dia pun di sini tanpa berpakaian, dengan kondisi yang sangat lemas dan muka yang sangat pucat. Dan Anhar pun langsunglah dibawa warga pulang ke desanya atau ke dusunnya. Tapi Anhar harus dilarikan dulu ke IGD karena kondisinya yang sangat lemah. Selama 3 hari ini dia memang mungkin tidak mengonsumsi atau makan apa-apa. Dengan kondisi yang sangat lemas, dia pun harus dirawat sejenak. Setelah fisiknya pulih, dia pun dibawa pulang ke rumahnya. Warga pun di sini dengan senang hati dan merasa bahagia mendengar kabar Anhar telah ditemukan. Ritual yang dilakukan oleh warga memukul besi ke area tempat Anhar hilang di dekat pohon beringin besar itu dan sambil memanggil-manggil nama si Anhar. Akhirnya pencarian mereka pun membuahkan hasil. Berkat doa-doa warga sekitar dan juga dukun yang membantu mencari, akhirnya sang pemilik semesta pun mengabulkan doa mereka. Anhar ditemukan dan pulang dengan selamat. Dan apa yang terjadi pada masa si Anhar ini hilang itu memang belum dapat diceritakan oleh si Anhar karena si Anhar di sini masih dalam tahap pemulihan. Jadi kejadian yang dia lalui atau kejadian yang dia alami belum bisa diceritakan lengkap selengkap-lengkapnya. Dan dengan keadaan Anhar pulang dengan selamat saja, warga dan keluarga
si Anhar ini pun itu sudah sangat senang. Tapi memang untuk pertama kali ditemukan, Anhar merasa trauma sekali. Dia menangis dan sesekali berteriak seperti orang ketakutan. Sepertinya dia mengalami trauma dengan keadaan yang dia alami. Nah, memang di area tempat ini, itu sekitaran dusun sana, itu memang ada warga yang bercerita. Ternyata bukan hanya Anhar saja yang hilang, melainkan ada beberapa orang yang sudah mengalami hal yang serupa. Semoga kisah Anhar ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk kita semua, untuk saya maupun untuk sahabat semua dimanapun berada. Bahwasanya kita senantiasa berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dunia dan akhirat. Dan kelanjutan dari kisah ini, apa yang terjadi, apa yang dialami selama si Anhar ini hilang 3 hari, itu belum bisa kita lanjutkan. Di kisah ini kita belum dapat mengetahui apa yang terjadi selama 3 hari si Anhar ini hilang. Dan apa pengalamannya dan apa yang telah terjadi kepadanya selama 3 hari di dalam hutan tersebut. Dan inilah kisah dari seorang penyanyi daerah yang hilang di area Dusun Kotojayo, Tanah Tumbuh, Muarubungo. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua sudah menonton video ini di segmen berbagi kisah. Terima kasih atas dukungan sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya ucapkan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tentunya di channel Sahabat Semesta.